Cerita koordinator Kontras Haris Azhar yang mengaku mendapat curhatan dari terpidana mati Freddy Budiman memasuki babak baru. Haris Azhar kini dilaporkan ke kepolisian. Pelaporan ini terkait cerita Freddy soal bisnis narkobanya. Freddy mengaku selama menjadi gembong narkoba ia bekerja sama bahkan menyetor ke penegak hukum seperti BNN dan kepolisian. Freddy juga menggunakan mobil milik seorang jenderal TNI saat membawa narkoba dari Medan ke Jakarta. Tim kuasa hukum dari Mabes Polri, TNI, dan BNN akhirnya sepakat melaporkan koordinator Kontras Haris Azhar ke Bareskrim Mabes Polri. Haris dilaporkan atas dugaan melanggar Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Polisi menyebut pengakuan Freddy yang kemudian disebar Haris tidak memiliki bukti yang kuat. Dalam hal ini tentu ada sesuatu yang dinilai tidak tepat. Karena belum ada klarifikasi, belum ada upaya pembicaraan kepada kita, hal ini sudah disebarluaskan. Padahal tentunya apabila waktu 2 tahun ini bisa dimanfaatkan, ini adalah sesuatu yang dimungkinkan terjadinya kerjasama antara kita dengan Pak Haris untuk mengungkap lebih jauh lagi terhadap isi pembicaraan antara Pak Haris dengan Freddy Budiman. Sebelumnya, Badan Narkotika Nasional BNN menyayangkan Haris baru membeberkan hal itu setelah Freddy dieksekusi mati. Padahal berdasarkan pengakuan Haris, Freddy sudah menyampaikan informasi ini sejak 2014 lalu. Pasti pada saat itu Freddy Budiman akan kita tanya, kita periksa. Kalau sekarang sudah tidak mungkin Freddy Budiman bicara, ya kan? Nah ini kan kerugian kita, ya kerugian kita. Iya kalau benar saya terima kasih sekali lagi dan saya memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara Haris. Bila mana dia memang betul-betul punya alat bukti dan punya komitmen untuk membersihkan aparat negara khususnya BNN. Ya, saya bangga, saya terima kasih. Tapi sekarang saya minta kepada saudara Haris untuk bekerja sama membantu saya untuk mengungkap ini, kebenaran ini. Ya karena ini, bila mana ini tidak benar, ada konsekuensi hukumnya. Haris sendiri mengaku tak punya bukti kuat soal pengakuan Freddy ini. Menurutnya, pencarian bukti ini seharusnya menjadi tanggung jawab dari aparat penegak hukum. Presiden ngomong di mana-mana kejahatan luar biasa. Lah ini sekarang nih, mungkin inilah yang dibilang luar biasanya itu karena melibatkan sejumlah orang dari jabatan-jabatan tinggi di lembaga-lembaga institusi-institusi negara. Ayo dong follow up gitu sama-sama gitu. Saya punya seberapa, mungkin dikit, silakan Anda yang di pemerintahan punya uang, punya alat, punya wewenang, punya hukum, digunakan dong yang tepat. Itu masyarakat, saya lihat perkembangannya 24 jam ini masyarakat sangat antusias. Jadi saya pikir wajar lah kalau kita sama-sama kerja untuk mengungkap ini. Freddy Budiman adalah satu dari 4 terpidana narkoba yang dieksekusi di Nusa Kambangan pada Jumat pekan lalu. Ia divonis bersalah lantaran menyelundupkan 1,4 juta pil ekstasi dari Tiongkok pada 2011. Tim Liputan, Kompas TV.